Season 2, Bab ke-39. Selepas menjalankan syalat, Elan kembali ke kamar di mana ibunya sedang beristirahat. Menarik kursi dan duduk tepat di sisi pembaringan. Ia menatap wajah sang ibu dalam pencahayaan temaram. Tangannya mengulur menggenggam tangan suci yang telah merawatnya di masa kanak-kanak. Ia mengecupnya dalam. Matanya terpejam meresapi kehangatan yang tercipta. Maafkan aku, Bu. Mungkin minta maaf 1000 kali pun tidak akan cukup untuk membayar rasa sakit yang ibu rasakan selama ini. Aku anak yang berdosa kepada ibunya. Ia menitikkan air mata. Sementara satu tangannya mengusap ubun-ubun wanita yang telah membawanya ke dunia. Kenangan masa lalu masih membekas dalam ingatan, meskipun samar-samar. Betapa Lan kecil sangat memuja sosok wanita bernama Wulan, yang diketahuinya adalah ibu yang mengasuhnya. Suatu hari ia menjerit histeris saat melihat Wulan keluar dari rumah dengan membawa koper. Ia meraung, mengamuk, bahkan tidak ada seorang pun yang sanggup menenangkannya. Dan setelah kepergian wanita itu, ia kerap terbangun di malam yang sepi untuk menangis seorang diri, tanpa siapapun yang menemani. Kepergian Wulan melukai hati kecilnya, lebih dari apapun. Hingga akhirnya ia jatuh sakit. Setelah itu, secara ajaib ibunya beberapa kali datang di larut malam. Diam-diam dengan menyusup melalui jendela kamar. Hanya untuk menenangkannya, agar ia berhenti menangis. Memberitahunya bahwa semua akan baik-baik saja. Erlan sangat bahagia kala itu. Setiap kali ibunya datang, ia akan tidur nyenyak dalam dekapannya. Namun, saat terbangun ibunya sudah pergi tanpa meninggalkan jejak. Sejak saat itu pula ia selalu berharap ibunya akan datang setiap malam untuk menemaninya. Ia jenuh dengan pertengkaran ayah dan bunda yang selalu memenuhi pendengarannya setiap hari. Membuatnya ketakutan. Hingga ia pernah meminta kepada Sang Pencipta agar terlahir dari rahim ibu Wulan. Sebuah permintaan konyol untuk anak seusianya. Hingga segenap cinta yang ia miliki untuk ibunya berubah menjadi benci. Ketika orang yang dipikirnya baik justru memupuk dendam di dalam hatinya. Membibitnya setiap hari dan menggerus rasa cinta yang ia miliki untuk wanita itu. Wulan adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian orang tua kamu. Karena itu dia melarikan diri. Ucap Marwan kala itu. Setelahnya, tidak ada lagi cinta untuk ibu Wulan. Tidak ada lagi hati yang mengaguminya. Semua tenggelam dalam dendam. Astagfirullah. Gumamnya pelan setelah tersadar dari lamunan. Erlan merebahkan kepala. Tangannya terus menggenggam jemari halus wanita itu. Hal serupa terjadi kepada Alfian. Setelah menjalankan syalat malam, hatinya menjadi lebih tenang. Ia melipat sajadah dan meletakkan di meja. Kemudian segera keluar kamar. Namun, matanya seketika tertuju pada wanita yang duduk menunggu di sofa. Sudah lebih tenang, Mas. Aileen langsung bangkit, mendekat ke arah imam dalam hidupnya. Alhamdulillah. Ia mengulas senyum tipis. Sudah bisa cerita? Menghela napas panjang, Alfian membawa sang istri untuk kembali duduk di sofa. Yakin mau dengar? Ia mengangguk. Aku sedang marah karena perbuatan Ran selama ini terhadap anakku. Wajar kalau aku marah, kan? Bian adalah anak perempuanku satu-satunya. Anakku yang istimewa. Tidak pernah satu kali pun aku berharap ada yang menyakitinya seperti sekarang. Bian cerita semuanya. Awalnya dia tidak mau cerita. Tapi, aku berhasil membujuknya. Dia bilang, Elan juga manusia biasa yang punya hilaf. Tapi, kenapa aku sulit sekali menerimanya? Dengan mata berkaca-kaca, Alfian menceritakan segala perlakuan Erlan terhadap putri mereka. Aku bahkan melihat sendiri Erlan berduaan dengan kekasihnya dan berencana menceraikan Bian. Perkataan Erlan kala itu sangat menyakiti hati Alfian, memantik amarah dalam dirinya. Pernikahan kita juga diawali tanpa cinta, tapi kita menjalaninya dengan baik. Kenapa dia tidak punya hati nurani untuk memperlakukan Bian lebih layak? Tahu suaminya sedang marah, Aileen memeluknya.
Biasanya Alfian akan luluh jika ia menyandarkan kepala di dadanya. Jadi bagaimana? Aku ingin pernikahan mereka dibatalkan. Tapi, aku tidak bisa memutuskan sendiri. Aku akan bicara dengan Ustadz Syam dan Darren untuk membahas masalah ini. Tidak pernah sebelumnya Bian merasakan kebahagiaan seperti ini. Kala terbangun, ia mendapati kedua orang tuanya memeluknya. Tidur di antara mereka membuatnya merasa seperti anak kecil yang harus dijaga. Ia memandangi wajah orang tuanya. Mencium pipi mama dan papa. Mereka masih sama. Penuh kasih sayang. Bahkan kini papa sedang memeluknya dengan menjadikan lengannya sebagai bantal. Sudah bangun, nak? Pertanyaan itu menjadi sambutan pertama Alfian untuk putrinya. Butuh sesuatu? Cairannya habis, Pak. Ia menunjuk botol cairan yang menggantung di sisi tempat tidur. Sebentar, ini pekerjaan kakak Boy. Ia melirik ke arah kanan, di mana putra sulungnya masih lelap dengan memeluk si bungsu. Nggak usah, Pak, nanti aja. Kakak masih tidur. Tidak apa-apa, sekalian mau syalat subuh. Di sisi lain, Wulan membuka mata secara perlahan setelah mendengar suara azan subuh berkumandang merdu. Hal pertama yang tertangkap oleh pandangannya adalah wajah putranya yang tertidur di samping tempat tidur dengan posisi telungkup. Saat akan menarik tangannya, Wulan mengulas senyum dengan dahi berkerut. Ia terkekeh, putranya sama sekali tidak berubah. Bagaimana tidak? Erlan mengikat tangannya dengan borgol. Persis seperti Erlan di masa kecil dulu, di mana ia akan mengingat tangannya dengan tali agar tak meninggalkannya sendirian. Erlan, bangun, nak. Bisiknya, seraya mencium puncak kepala, mengguncang bahu pelan. Erlan. Lelaki itu menggeliat pelan. Matanya yang sayu menatap sang ibu. Kesadarannya dipaksa untuk bangkit. Ibu, ucapnya, sembari sesekali menguap. Kenapa tangannya diborgol? Tanya wanita itu. Erlan hanya terkekeh. Takut ibu kabur lagi kalau aku tidur. Dalam pencahayaan temaram, mata wanita itu berkilat. Rasa hangat menyusup ke hati, mengembang, bak bunga bermekaran. Sudah waktu subuh. Mau syalat? Lama tidak diimami kamu. Erlan menunduk. Teringat dulu, ibunya sering mengajarinya untuk syalat berdua. Erlan masih ingat bagaimana ibunya memakaikan baju koko dan membentangkan sajadah untuk mereka. Nanti kalau Alan besyal, jadi imam ibu, ya. Ucapnya kala itu. Insya Allah, sayang. Mengingat semua kenangan itu, mata Erlan kembali dipenuhi cairan bening. Tapi, aku sudah lama tidak syalat. Bu, terakhir 3 tahun lalu, sejak ikut bekerja di perusahaan ayah. Tidak apa-apa. Mulai dari bacaan pendek saja. Ia tersenyum. Habis itu kita ke rumah Amirah. Ibu mau ketemu sama dia. Boleh, kan? Tapi... Erlan tampak ragu untuk bercerita. Aku belum diizinkan bertemu dia. Bu, aku banyak salah. Setelah syalat bersama, Erlan menceritakan masalahnya. Mulai dari perjodohan dengan Amira. Bagaimana perlakuannya hingga pada saat semuanya terungkap. Tak pelak, sang ibu menitikan air mata. Kita ke sana saja dan minta maaf. Kalaupun mereka tidak bisa memaafkan kamu, yang penting kamu sudah ada niat tulus untuk meminta maaf dan kamu menyesal. Erlan hanya mengangguk. Boleh ibu tanya sesuatu? Tanyanya, membuat Erlan kembali mengangguk. Bagaimana perasaan kamu terhadap Amirah? Deh. Jantung Erlan mendadak berdetak cepat. Mengingat gadis bercadar yang ia nikahi beberapa waktu lalu. Gadis yang awalnya ia benci. Namun seiring berjalannya waktu, dapat merebut hatinya. Hanya dengan mendengar suaranya yang merdu saat membaca Al-Quran. Bahkan sebelum ia melihat wajahnya. Namun, ego dalam diri selalu membawanya jauh.
mengingkari rasa yang sudah hadir. Dan secara ajaib, semesta membuka tabir misteri. Amira adalah Bian, cinta pertama di masa kecilnya. Gadis yang membuatnya kehilangan warna dalam hidupnya kala ia menghilang. Dia istriku dan aku sayang sama dia. Bu, meskipun mungkin sudah terlambat. Ya sudah, kita masih bisa usaha. Erlan melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Pagi ini, ia sudah siap untuk menuju rumah keluarga Darmawan. Niat ibu ingin bertemu dengan Bian yang merupakan putri angkatnya. Tentu saja merupakan kesempatan untuk Erlan. Lelaki itu menoleh saat sang ibu muncul dari pintu. Matanya memandangi wanita itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Mendadak hatinya terasa remuk redam. Bagaimana tidak, pakaian ibunya terlihat lusuh. Bahkan, ia hanya menggunakan sandal rumahan. Erlan segera mengusap ujung matanya yang basah, sebelum ibu melihat. Kemudian tersenyum dan menatap wanita itu. Kita belanja baju dulu ya. Bu, aku bisa dimarahin Bian. Dia kan anak sosialita. Kalau pakaian ibunya kayak gini dia pasti marah sama aku. Pagi itu juga terjadi pembicaraan serius di rumah keluarga Darmawan. Alfian sengaja mengundang Ustadz Syam dan juga Darren untuk membicarakan permasalahan anak-anak mereka. Sebagai ayah kandung, Alfian bisa saja memutuskan sendiri dan melayangkan permohonan ke pengadilan. Namun, ia juga memikirkan perasaan Pak Ustadz yang merupakan ayah angkat putrinya. Juga Darren, yang merupakan besan, sekaligus sahabatnya sedari kecil. Berharap apapun masalahnya tidak memengaruhi persahabatan mereka. Ustadz Syam menitikkan air mata, kala mendengar ucapan Alfian. Lelaki parubaya itu mengusap ujung matanya. Mulai saat Erlan menyatakan akan menceraikan istrinya, maka pada saat itu telah jatuh talak mudhaf. Talak yang akan berlaku sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Suara Ustadz Syam bergetar saat mengucapkan kalimat itu. Jauh di lubuk hati, ia merasa bersalah atas keputusannya menerima pinangan dari keluarga Darren. Mendengar itu, Bian menunduk. Menyembunyikan air mata di balik cadarnya. Saya tidak bisa memutuskan apapun. Bian yang menjalani pernikahannya, kita sebagai orang tua hanya mendukung saja. Ucap sang ustadz lagi. Membuat Alfian menatap putrinya. Mengusap puncak kepalanya yang terbalut hijab. Papa ingin pernikahan kamu dan Erlan dibatalkan. Dan Papa berencana akan melayangkan permohonan pembatalan ke pengadilan. Apa kamu setuju? Bian menatap Papa. Matanya mengembun. Tanpa mereka sadari, Erlan dan ibunya sudah berdiri di ambang pintu. Ia menatap istrinya dengan mata yang basah.